wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu. Ya, hari ini kembali lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Untuk lebih jelasnya, silakan kita simak materi berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ialah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan dari makhluk hidup lain. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu terdiri dari mencangkok, stek, okulasi, menyambung, dan merunduk. Pertama, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian dapat diperoleh tanaman baru. Sifat dari keturunan yang dihasilkannya adalah sama dengan induknya. Mencangkok ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu membutuhkan waktu yang tidak lama untuk tanaman baru. Kemudian kelemahannya yaitu akan menghasilkan tumbuhan dengan akar yang tidak kuat. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara mencangkok yaitu tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti mangga, jambu air, dan rambutan. Yang kedua yaitu menstek. Stek artinya menanam bagian dari tumbuhan. Stek dibedakan menjadi 3, ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Yang pertama, stek batang. Stek batang adalah menanam bagian batangnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Contoh dari stek batang yaitu pohon singkong, pohon tebu, bambu, kangkung, kamboja, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari cara menstek dengan batang. Yang kedua yaitu stek daun. Stek daun adalah menanam bagian daunnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Contoh dari stek daun yaitu ada pohon cocor bebek, lidah mertua, dan begonia. Yang ketiga stek akar, yaitu memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan-potongan akarnya. Contoh stek akar yaitu terdapat pada tumbuhan sukun dan pohon kersen. Kelebihan dari cara ini yaitu pertumbuhan dan pembungaan akan lebih cepat, sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat dilakukan pada tanaman yang besar. Yang ketiga, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan menumbuhkan akar batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara ini harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Cara merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Cara merunduk yaitu bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Nah, kemudian sifat anaknya dari cara ini yaitu sama dengan induknya, namun membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kelemahan dari cara ini yaitu tidak bisa dilakukan untuk tanaman yang besar. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan merunduk adalah melati, apel, bugenvil, dan pohon alamanda. Yang keempat, okulasi. Okulasi atau menempel adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman, sehingga akan mendapatkan tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan okulasi yaitu ada pohon rambutan, pohon jeruk, pohon durian, atau pohon mangga harum manis dengan mangga apel, dan mangga si mana lagi dalam satu pohon. Yang kelima yaitu mengenten atau menyambung.
Mengenten pucuk sering disebut juga sebagai kopulasi. Konsep dari mengenten adalah menyambung batang dengan varietas yang sama. Proses yang dilakukannya adalah menghasilkan tanaman baru melalui cara penggabungan batang bawah dan batang atas. Jenis tanaman yang dikembangkan melalui mengenten berasal dari dua jenis tanaman yang berbeda, namun masih dalam satu keluarga. Tumbuhan yang dapat disambung biasanya tumbuhan dikotil. Pada umumnya yaitu tanaman hias seperti pohon melati, kembang sepatu, bougainville. Tetapi bisa juga pada tanaman buah seperti pohon belimbing, pohon mangga, kedondong, dan lain sebagainya. Caranya adalah mengambil bagian pucuk tanaman yang dipotong seperti tampak pada gambar. Kemudian disambungkan ke tanaman induk yang lebih kuat. Batang pucuk yang disambung dipilih sesuai keinginan, sehingga akan menghasilkan tanaman yang baru, tetapi tidak menghasilkan anak yang baru. Kultur jaringan. Tahukah kalian apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian dari tanaman. Bisa itu bagian akar, batang, daun, bunga, buah, ataupun biji. Kemudian, bagian dari tanaman tersebut ditanam dalam media tertentu dan dijaga atau dirawat dengan kondisi tertentu. Media adalah tempat bagi jaringan tanaman untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan. Ini adalah contoh kultur jaringan pada buah wortel. Langkah pertama, wortel kita potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya kita ambil satu bagian yang sudah kita potong tadi dan kita ambil area yang ada selnya. Setelah itu, selnya kita masukkan ke cawan petri. Kita tunggu. Setelah ditunggu dia akan berubah menjadi kalus. Setelah dalam waktu 4-8 minggu, kemudian kita pindahkan ke medium pertumbuhan. Setelah dia sudah tumbuh akar, keluar akar dan daunnya, maka wortel tersebut akan kita pindahkan ke medium yang berisi tanah. Lalu akan jadilah wortel yang dewasa. Nah, kalau yang ini merupakan contoh dari umbi akar. Bisa dilihat perkembangannya seperti apa pada gambar tersebut atau pada buku kalian pun ada. Tujuannya yaitu pertama untuk memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik. Yang kedua, untuk pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang seperti induknya. Dan yang terakhir, untuk membuat tanaman bebas dari penyakit karena dilakukan secara aseptik. Sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia. Yuk kita simak materinya. Cara menyusun teks laporan. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa teks laporan itu bisa dilaporkan menjadi dua cara. Ada yang berdasarkan teks tertulis, ada juga yang berdasarkan lisan. Kalau yang berdasarkan lisan bisa dalam bentuk deskripsi atau naratif. Nah, sedangkan di sini dalam bentuk tulisan. Maka berikut ini caranya. Pertama, kita tentukan dulu topiknya itu apa. Nah, topik itu adalah permasalahan inti yang akan kita jadikan landasan untuk bikin laporan. Topik permasalahannya apa? Nah, itu namanya topik. Yang kedua, kita akan mengumpulkan data. Data itu diperoleh dari mana? Diperoleh pada saat kita melakukan pengamatan atau penelitian.
Nah, pada saat melakukan pengamatan itu, kita catat data-data pentingnya, itu apa saja. Yang ketiga, baru kemudian kita menyusun kerangka laporan. Yang tadi sudah data-datanya sudah ada, kita jadikan kerangka. Apa dulu yang mau kita bahas dari yang tadi kita kumpulkan datanya. Baru yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Nah, kerangka laporan ini dikembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Data dan fakta pendukungnya pun dapat disajikan dalam pengembangan laporan ini. Jadi dalam beberapa paragraf disebutkan di situ ya. Kemudian yang terakhir, baru kita menentukan judul setelah laporannya selesai. Tadi topiknya tentang apa? Baru kemudian kita tentukan judul yang tepat untuk laporan kita itu apa. Seperti itu. Jadi itu cara menyusun teks laporan. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Pertama, ada negara Indonesia. Perkembangan ekonominya yaitu dengan minyak bumi dan gas bumi serta tenaga kerja manusia di bidang sektor pariwisata. Yang kedua, ada Singapura. Nah, perkembangan ekonominya yaitu di bidang industri dan wisata. Yang ketiga, ada Laos. Perkembangan ekonominya itu ada di bidang pertanian sama tenaga kerja manusia. Yang keempat, ada Vietnam. Perkembangan ekonominya itu ada di pertanian sama perikanan. Selain itu, di bidang pendukung lainnya ada perhotelan, restoran, serta transportasi. Yang kelima, negara Kamboja. Penghasilannya yang paling besar itu ada di padi dan karet. Yang keenam, ada negara Thailand, yaitu penghasilan utamanya dia ada di pertanian dan pariwisata. Yang ketujuh, ada negara Myanmar, yaitu perkembangan ekonominya ada di pertanian dan industri kayu. Dan yang ke-8 ada Malaysia. Dia potensi pengembang ekonominya ada di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan perkebunan karet. Yang ke-9 ada Brunei Darussalam. Potensi pengembang ekonominya ada di bidang minyak dan gas bumi serta wisata. Dan yang terakhir adalah negara Filipina. Perkembangan ekonominya itu ada di bidang perikanan dan pertanian.